Halo sobat mancing dimanapun anda berada, berjumpa lagi bersama saya Lila Tirta. Seperti biasa, saya tidak bisa mancing karena sungainya sangat banjir dan meluap. Karena debit air sangat tinggi dan curah hujan semakin lebat. Kali ini saya tidak mancing, saya akan berbagi teori dan tips cara membentukkan joran patah. Bisa dilihat, saya bisa melihat joran patah ini. Joran patah ini saya akan servis seperti ini jadinya. Fiber panjang 70 cm dan juga kolongan kawat. Ini yang patah dan ini yang sudah saya servis. Bagi sobat mati yang penasaran ingin tahu bagaimana caranya melepas kolong seperti ini, tidak rusak, tidak penyot, ikut saya terus. Oke. Sobat mancing, banyak sekali komentar-komentar bagaimana menservis stick patah, bagaimana membuat seperti saya tadi, tidak perlu beli lagi. Saya akan berbagi pengalaman sedikit cara melepas ini seperti ini, kolong osek kolongan. Bagaimana cara melepas ini tidak rusak dan tidak penyot. Saya sudah sediakan korek api seperti ini. Usahakan apinya kecil agar tidak hitam. Jika Anda membuat rakitan seperti ini, Anda sudah harus menyiapkan korek api. Setelah terbakar seperti ini, cukup dihentikan pemanasannya. Saya ambil tang berfungsi untuk memegang ini karena panas. Nah, caranya sangat simpel dan mudah melepas kolongan, tidak rusak dan tidak penyot dan bahkan tidak hangus terkena api. Dan berikutnya yang satu lagi, cara sama, dibakar dulu. Gunakan api kecil agar tidak hangus. Bakar terus sampai meleleh lemnya. Jangan lupa diputar seperti ini agar panasnya merata. Bisa lihat ada uap, sudah cukup. Saya akan melepas memakai tang karena kalau tangan panas. Nah seperti ini diputar, nah lepas. Bisa lihat tidak rusak, tidak penyot dan tidak hangus. Oke. Sobat mancing, saya sediakan stick anten. Rencananya saya akan lepas ini, saya ganti fibernya agak kuat. Seperti tadi melepasnya caranya dibakar dulu pakai korek api kecil saja. Tinggal melepas dari belakang, buka seperti ini, nah keluar seperti ini. Berikutnya saya akan sudah siapkan fiber, panjangnya sekitar 60 cm. Kalau Anda memasang seperti ini tidak perlu ragu-ragu, jangan terburu dipotong. Tidak perlu dimasukkan dari belakang, nanti saja. Dari sini masukkannya, dari bawah sini. Nah, bisa dilihat masuknya seperti ini. Nah, bagian ini saya akan potong sedikit. Saya potong menggunakan gergaji besi, sedikit saja, sampai sini. Sebagai sobat mancing, kalau memotong fiber jangan sampai debunya terkena tangan atau kaki ataupun muka karena akan iritasi, gatal. Tapi ini saya sudah terbiasa jadi tidak terasa gatal. Setelah saya potong seperti ini, nampak sekali, pendek sekali. Dan ini potongannya. Kenapa ini saya potong? Karena ini sangat mengganggu bagian atas, berat dan juga tidak masuk semua, agak besar. Kalau sudah seperti ini dimasukkan saya akan langsung mencabut dan masukkan dari belakang. Setelah saya masuk dari belakang, saya akan menarik langsung. Nah, inilah cara yang simpel dan mudah sekali ditirukan mengganti ujung
agak lentur seperti ini tadi. Panjangnya juga lumayan panjang. Setelah memasang fiber seperti ini, saya akan langsung memasang cincinnya. Saya akan masang 9 cincin. Dan tidak lupa ditutup bagian belakang. Saya sudah menyiapkan tali ukuran nilon kecil, atau bisa Anda menggunakan nilon benang jahit dan juga lem. Tidak lupa gunting. Berikut saya sudah menyiapkan cincin seperti kawat yang sudah saya lingkarkan seperti ini. Kecil saya buat 5, besar saya buat 5, 3 dan 3 dan 2 dan 2. Berikut cara pemasangannya seperti ini. Saya ambil satu, saya tempelkan. Dan siapkan tali. Bagi Anda yang masih bingung menggunakan tali ini, bisa menggunakan tali seadanya. Tempelkan, diikat dari atas. Kalau sudah terikat seperti ini, tinggal memutar saja. Dia akan rapi sendiri. Saya akan memotong sedikit, memasukkan ke ikatan. Nah, ini baru namanya simpul jejak. Karena kenapa simpul jejak? Dia tidak meninggalkan bekas ikatan. Jadi saya potong saja. Nah, seperti ini. Setelah memasang 4 cincin kecil dengan cara menali tadi menggunakan simpul tikam jejak, karena simpul tikam jejak itu tidak meninggalkan bekas ikatan. Berikutnya saya akan memasangnya agak besar lagi, 3 ini seperti biasanya tadi caranya memasang, sangat mudah sekali. Jika sobat mancing menirukan mungkin cepat bisa. Nah, agak jauh sedikit, tidak sama seperti yang ini. Seperti mengikat pada yang pertama tadi, mengikatnya. Setelah cukup kuat, saya akan memelintir, menarik seperti ini. Nah, dipegang dulu terus dipotong. Dimasukkan tali paling bawah dan ditarik. Bisa dilihat talinya sangat sempurna, agak jauh jaraknya, tidak sama seperti yang ini. Dan saya akan masang lagi sampai penuh. Oke. Setelah memasang 3 cincin agak besar, berikutnya saya akan memasang lagi agak besar sedikit. Seperti biasa, tali yang sama, tapi saya buat agak jauh sedikit. Untuk memberi jarak cukup menggunakan tangan seperti ini, tidak perlu menggunakan meteran ataupun tali. Nah, teknik sama, tali yang sama. Menggunakan tali ini sangat mudah sekali. Setelah mengikat beberapa ikatan, saya akan langsung melintir seperti ini. Cukup pelan-pelan dan simpel. Sampai ujung, sampai langsung saya potong, masukkan ke lubang. Sekarang, oke. Sobat mancing dilihat, setelah saya pasang semua, jadilah cincin stick terbuat dari kawat dan ujung fiber. Sangat lentur sekali. Jangan lupa setelah mengikat seperti ini, Anda harus menempelkan sedikit lem. Saya sediakan lem sedikit saja,
tidak perlu banyak-banyak. Pastikan lemnya cair, jadi tidak mudah rusak. Setelah dikasih lem, bisa langsung digunakan, dipakai langsung mancing. Inilah cara menservis stick dari ujung kaku jadi ujung lentur, dan juga bisa digunakan untuk mancing ikan apa saja. Saya gunakan stick anten panjang 24. Nah, jadilah seperti ini. Ini kalau di pasaran sudah mahal ini, tapi kalau di saya cukup murah. Jika Anda penasaran, jika Anda ingin mencoba, silakan datang saja ke rumah saya atau langsung buka channel Wahana Mancing Baru. Bagi sobat mancing dan juga penonton, terima kasih, saya ucapkan terima kasih banyak sekali juga atas komentarnya dan juga like sukanya. Dan tak lupa, jangan sampai lupa subscribernya, karena subscriber membantu saya untuk membuat video selanjutnya. Rencananya besok kalau sudah airnya surut, saya akan menggunakan umpan OT-OT memancing jendil, memakai rangkaian tadi. Oke.